Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah guys ya. Kalian mendoakan semoga yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kita yang masih kesulitan Allah mudahkan, teman kita yang berjuang di rumah majikan. Semangat guys, kalian pasti bisa. Teman kayak Tisam yang masih bergelut dengan kolektor dan rentenir, semoga juga Allah mudahkan dalam membayar ya guys ya. Amin ya Rahman ya Rahim. Ya Allah kabulkan semua doa teman-teman kayak Tisam. Amin ya Rahman ya Rahim ya guys ya. Jangan lupa sholawatan kalau kalian gelisah nih ya. Sholawatan aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo guys, kita yampui dulu. Yampui. Kaisang kerjanya minum kopi aja kayak Mbak Surip. Mbak Surip masih hidup nggak guys? Masya Allah ya guys ya, enak banget. Masya Allah. Kaisang udah selesai kerja guys. Hari ini Kaisang itu mau berbagi satu informasi, ini penting banget. Ini lagi viral banget nih di media sosial. Dimana ada anak yang hilang 8 hari yang lalu ya guys ya, pas hujan badai, hujan hitam itu. Hilang ini anak guys, dan ketemu hari ini jam 2 siang tadi. Wis, namanya Matthew guys, kalian tahu nggak? Ini gempar banget di media sosial karena maminya ini memviralkan terus di media sosial untuk dibantu. Kalau misalkan menemukan anak saya, tolong informasinya ya guys ya. Maminya ini termasuknya aktif di media sosial nih. Jadi netizen ini nyebar sehingga fotonya anak juga banyak tersebar ya guys ya. Ini anak mukanya kayak gini, ganteng ya, iya kayak opa ya, iya. Jadi akhirnya hari ini ketemu ya guys ya, atas pencarian polisi. Ini bener-bener nih salut ya guys ya. Ini ada hubungannya juga nih sama teman kita yang banyak dicari keluarga Indonesia. Loh kayak Tisam, ini anak hilang baru 8 hari aja ketemu. Gimana sama saudara saya kayak Tisam? Dia ini kerja di Hong Kong sampai 26 tahun tapi nggak ketemu-ketemu. Dia mah bukan hilang guys, tapi menghilangkan diri ya guys ya. Ya banyak nih anak yang oknum-oknum overstay dan paper ya guys ya. Biasanya mereka itu di keluarganya itu ngiranya hilang, tapi padahal merekanya sendiri yang nggak mau pulang ketemu keluarganya ya. Nih asal kalian tahu ya guys ya, di Hong Kong satu orang aja hilang, ini pencarian nih ratusan orang dikerahkan ya guys ya. Jadi satu orang aja kalau misalkan itu hidup atau meninggal itu pasti ketemu guys. Jadi buat saudara-saudara Kaisam nih yang ada di Indonesia, kalau saudara kalian hilang di Hong Kong itu mustahil guys. Yang ada mereka adalah menghilangkan diri, nggak mau balik ke keluarga. Nah buat kalian yang menghilangkan diri dari keluarga, Kaisam ingetin ya, mumpung kalian masih punya nafas setidaknya, apalagi punya orang tua di Indonesia gitu ya, kalian nggak boleh jadi anak yang durhaka ya guys ya. Ingat tuh sebelum Allah sentil, ya kan. Oke, kita bahas tentang kasusnya Matthew. Nah, siapa Matthew? Jadi Matthew ini adalah siswa SMA ya guys ya. Dimana dia ini bersekolah di Diocesan Boys School. Ini salah satu sekolah favorit, dan termasuknya Matthew ini adalah anak yang berprestasi guys. Jadi maminya ini pada hari Rabu, ini 8 hari yang lalu saat typhoon ya guys ya, si Matthew ini pergi dari sekolahnya guys, nggak bawa handphone alias tangan kosong ya guys ya. Nah, keluar dari sekolah itu terlihat di MTR Sekmun guys pada jam 1:30 waktu hari Rabu ya guys ya, 8 hari yang lalu. Dia ini nggak bawa handphone, nggak bawa apa, jadi dari sekolahnya itu nyelonong kayak orang itu mangmung guys, nggak tahu tuh mau kemana. Sampai malam ini si Matthew nggak pulang-pulang guys, sehingga orang tuanya melaporkan kepada polisi nih atas anak yang hilang. Nah biasa ya guys ya, polisi ini kan langsung bergerak ya guys ya, apalagi laporan di badai sekalipun ya guys ya. Nah pada saat T9 pun ini pencarian ini dikerahkan loh guys. Ada laporan nih yang masuk bahwa melihat Matthew ini berjalan ke arah Man On Shan Park Country ya guys ya, dimana itu biasanya orang basong ya guys ya, atau melakukan pendakian. Di situ guys si Matthew ini masuk ke daerah Man On Shan sana. Karena dari laporan orang yang terakhir melihat Matthew ini sekitar jam 2-an guys, pas Matthew ini habis pergi dari sekolahnya ya guys ya. Jadi pencarian itu disudutkan atau difokuskan di area Man On Shan Park Country itu ya guys ya. Nah di situ guys, kalian tahu nggak berapa personil yang diturunkan? Nih asal kalian tahu ya guys ya, banyak banget ini guys, 28 truk pemadam kebakaran guys, 112 sukarelawan dan pemadam kebakaran, 112 cuy yang nyari itu di Man On Shan Park ya guys ya, 24 paramedis alias kulong ya guys ya. Ya barangkali yang 112 itu kan pingsan ya guys ya, ya kan ada nih paramedisnya 24 cuy. Terus tim penyelamat gunung juga terjun, anjing pelacak, dan mencari menggunakan drone ya guys ya untuk memotret tuh untuk wilayah Man On Shan Country Park itu guys. Jadi dianalisis tuh guys, padahal untuk menyelamatkan satu orang cuy. Karena saksi mata ini melihat Matthew itu memang keluar dari MTR itu menuju Universitas Hang Seng ya guys ya. Jadi dia ini udahlah nyarinya difokuskan nih di sini ya guys ya. Dari semua personil itu termasuk anjing pelacak ini mencari Matthew. Jadi
nyingkirin tuh semua semak. Dan pada akhirnya guys, di jam 2.15 ini, di hari ini ya guys ya, Matthew ditemukan dengan posisi dia itu duduk di sampingnya sungai. Ini karena mempersempit pencarian ya guys ya. Nah, di situ tanpa pakai baju katanya guys. Nah, akhirnya dia ini sedang memegangi botol minuman ya guys ya, dan duduk dengan kondisi yang sadar, tidak terjadi apa-apa ya guys ya, tapi ya lemas ya guys ya, namanya juga nggak makan ya guys ya. 8 hari loh guys di hutan-hutan kayak gitu ya guys ya. Nah, itu pertama ketemunya ini petugas pemadam kebakaran ini menyingkirkan semak-semak kayak gitu. Nah, ketemu tuh Matthew tuh di situ lagi duduk kayak gini guys. Dan rasa syukur ya guys ya, semua pencarian itu ya bahagia karena si Matthew ini ditemukan dalam keadaan yang selamat ya kan. Gimana nih orang tuanya bahagianya ya guys ya. Nah, langsung diberikan pakaian dan posisinya tuh benar-benar nggak pakai sandal, nggak pakai apa gitu guys, dan baju pun itu baru dikasih sama sukarelawan tersebut, karena Matthew ini pas kabur itu menggunakan seragam sekolah. Mungkin udah kotor ya guys ya, atau rusak atau kena lecek ya guys ya. Jadi Matthew ini dalam keadaan yang nggak berbusana ya guys ya, maksudnya telanjang. Aduh. Jadi semuanya tuh bahagia karena si Matthew ini ketemu. Nah, orang tuanya itu mengupdate status di Facebooknya lagi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisi, sukarelawan, dan lain-lainnya ya guys ya, karena sudah menemukan anaknya. Padahal pada waktu itu orang tuanya tuh ngomong ya di media sosial bahwa Matthew, kami bangga memiliki anak seperti kamu gitu. Cepatlah pulang nak, kita hadapi masalah bersama-sama ya kan. Nah, menurut pengakuan maminya ini si Matthew mendapatkan tekanan akademis ya guys ya, karena ya mungkin anak ini berprestasi guys, karena mungkin saking kepinternya ya guys ya, dia ini banyak tekanan ya guys ya, jadi ya kayak gimana gitu, agak konslet sedikit ya guys ya, karena stres. Iya, kalian dulu kayak gitu nggak guys kalau sekolah, pusing nggak belajar matematika ya kan, pusing kan? Iya, kalau kita tahu aja jadi asisten rumah tangga, kita nggak usah pinter-pinter, belajar dulu ya nggak boleh kayak gitu kayak Tisam. Ya kan, untung kita belajar pinter ya guys ya dulu ya, jadi majikan gajinya kurang kita bisa protes ya kan, ya enak aja nih, kita bisa ngitung ya kan, walaupun kita jadi asisten ya tetap pintar ya guys. Saat diketemukan si Matthew ini dievakuasi menggunakan Jasinke ya guys ya, atau helikopter. Jadi inget yang kemarin ya guys ya, yang kesesat itu. Jadi si Matthew ini dibawa helikopter ke rumah sakit Pamela untuk mendapatkan perawatan medis, dan alhamdulillah ya guys ya, hari ini orang yang hilang 8 hari yang lalu saat hujan badai akhirnya ketemu. Si Matthew umur 17 tahun. Aduh, kita bahas yuk kasus ini. Menarik ya guys ya. Hong Kong ini benar-benar personilnya itu luar biasa. Timnya nih grecek ya guys ya. Iya, itu karena Hong Kong itu kecil guys, nggak kayak Indonesia gede. Jadi kalian jangan banding-bandingkan dengan negara kita ya guys ya. Nah, tapi ya, alhamdulillah nih helikopter nih muter terus ya untuk memantau orang-orang yang hilang ya guys ya. Jadi walaupun kita domestic helper ya guys ya, kalau misalkan memang kita missing people, itu pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama ya guys ya. Kecuali teman kita yang kabur dari majikan, menghilangkan diri, overstay atau paperan, ya polisi nggak bisa nyari gitu ya kan. Biasanya orang yang kabur dari rumah majikan itu biasanya itu kan majikannya lapor ke polisi ya. Nah, itu biasanya si polisi ini langsung mengirimkan sebuah message nih ke CC-nya, biasanya begitu guys. Nah, untuk laporan missing people ya guys ya, atau orang hilang, ini dilaporkan majikannya ke polisi. Itu pasti guys. Kenapa majikan itu kalau CC-nya itu pergi dari rumah atau kabur, itu biasanya langsung laporan polisi. Satu, majikan itu nggak mau disalahkan kalau kalian kenapa-kenapa guys. Karena kita nggak pernah tahu pergaulan kamu di luar kayak gimana. Ya kan, majikan juga memprotek diri nih, takutnya kamu itu ikut bandar narkoboy atau enggak melakukan kejahatan di luar. Jadi majikan ini nggak mau menanggung resiko terlalu berat. Makanya dia ini cepet-cepet tuh kalau kalian kabur dari rumah majikan atau missing people guys, atau hilang, si majikan ini pasti akan melaporkan ke polisi. Nah, begitu guys prosesnya ya. Jadi kalau misalkan kalian kabur, majikan itu pasti akan melaporkan kamu sebagai missing people atau orang yang hilang. Nah, polisi ini pasti akan kirim message ke kamu kalau majikan kamu sudah membuat report ya guys ya. Nah, secara langsung saat majikan itu sudah mengatakan ke polisi, berarti selama 14 hari ke depan kalau kamu nggak ada kabar, itu secara tidak langsung terminate itu terjadi ya guys ya. Jadi sudah bukan tanggung jawabnya majikan, itu adalah pilihan hidup kamu sendiri. Nah, ini buat keluarga kayak Tisam yang ada di Indonesia, buat kalian yang kehilangan keluarga di Hong Kong, pada dasarnya kalau benar-benar hilang itu pasti akan dicari ya guys ya, pasti akan ditemukan. Nah, kecuali keluarga kalian itu memang berniat untuk menghilangkan diri dari keluarga, ya nobody knows, kita nggak pernah tahu ya guys ya. Mungkin dia nggak mau
kembali karena ada suaminya di Indonesia, atau dia di sini punya keluarga baru, punya anak, ya kita nggak pernah tahu ya guys ya. Nah itu adalah kembali lagi pilihan hidup. Cuma Kaisam itu berpesan kepada kalian ya, yang warga Indonesia yang selama ini hilang kontak dengan keluarga di Indonesia, Kaisam itu hanya mengingatkan, kita hidup cuma sekali cuy, ya kan? Orang tua kita sesalah-salahnya mereka, tetap itu adalah kewajiban kita sebagai anak, harus hormat kepada orang tua ya guys ya. Mumpung kamu masih hidup, mumpung kamu di sini masih bernafas, sebrengsek-brengseknya kamu di sini, ya setidaknya gitu, jangan menjadi orang yang merugi suatu hari ya. Itu aja sih pesan Kaisam buat teman-teman kita ya guys ya, yang lupa sama keluarga. Kita doakan semoga disentuh lagi hati nuraninya untuk ingat sama keluarga di Indonesia ya. Itu aja sih. Kalau misalkan berpikir kalau keluarga itu duit aja, ya kalau kita mampu untuk ngasih, ya why not gitu, kenapa enggak ya guys ya, ya kan? Oh, Allah juga pasti akan memberikan bahagia dari cara yang lain gitu ya kan. Jadi jangan pernah merasa rugi, toh rezeki juga punya Allah gitu ya, wis diserahkan aja sama Allah ya kan. Iya, aduh banyak juga nih orang yang hilang ya, orang yang menghilangkan diri, intinya seperti itu. Nah buat kalian yang tersesat, mungkin yang nggak tahu jalan, atau kalian itu nggak tahu nih di mana, ya kan, kayak Matthew ini pasti juga di dalam semak-semak ini dia kan nggak bawa handphone sama sekali ya guys ya, jadi muter situ aja ya guys ya. Nah kalian tuh kalau misalkan memang keadaannya urgent ya guys ya, kalian memohon pertolongan, kalian langsung hubungi 999 untuk meminta bantuan. Nah kalau misalkan nggak bisa ngomong, biasanya polisi itu akan tetap bisa melacak kamu dengan Sherlock handphone kamu. Jadi polisi itu akan memberikan pantauan, memberikan aba-aba ke kamu saat kamu itu ada di suatu tempat yang jauh gitu dari kota atau dari keramaian gitu ya guys ya. Jadi kalian nggak usah nangis, nggak usah sedih kalau misalkan kalian ngilang gitu ya. Cepat hubungi 999 untuk memohon pertolongan. Oke, semua permasalahan itu bisa dibicarakan ya guys ya. Jangan seberapa sulit masalah kamu di sini, ngobrol. Kalau kamu nggak punya teman, kamu ngobrol sama kayak Tisam ya, mungkin aja kalian bisa menemukan saran atau menemukan solusi. Jadi jangan merasa bahwa hidup kamu itu yang paling gelap, jangan pernah merasa hidup kamu itu yang paling sulit ya guys ya. Bayangkan aja, banyak teman-teman kita yang ada di rumah sakit, kita nggak pernah tahu sakit mereka itu mungkin parah, tapi mereka masih berjuang untuk tetap hidup. Nah kalian masih hidup, masih nafas, masa gara-gara hutang aja pengen bundir, ya kan nggak lucu ya guys ya. Minta sama Allah, Allah pemilik rezeki ya, jadi harus yakin, semangat. Mungkin itu aja guys kabar hari ini. Semoga bisa menjawab informasi yang kalian kepo ya guys ya. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.